Malam itu, udara dingin menusuk tulang. Hujan rintik-rintik mulai turun pelan-pelan, menyelimuti kota kecil di mana Laila tinggal bersama keluarganya. Lampu-lampu jalan yang redup memantulkan bayangan panjang di trotoar yang basah. Di dalam rumah yang dulu penuh dengan tawa dan canda, suasana kini berubah menjadi sunyi dan penuh kesedihan. Laila duduk termenung di ruang tamu, matanya yang lelah menatap kosong ke arah foto keluarga yang tergantung di dinding. Wajah ayahnya tampak tersenyum hangat, tapi bagi Laila, itu hanya kenangan yang semakin menjauh dari genggaman. Sejak ayahnya meninggal dunia secara tiba-tiba beberapa bulan lalu, dunia Laila seakan runtuh. Dia masih ingat betul hari itu, ketika panggilan telepon datang dari rumah sakit dan kabar buruk itu sampai ke telinganya. Jantungnya seperti berhenti berdetak sejenak saat mendengar suara perawat yang berkata bahwa ayahnya tidak lagi bisa diselamatkan. Tangisnya pecah, terdengar dalam dan pilu, menembus kesunyian malam itu. Rasa kehilangan yang dalam menghantamnya tanpa ampun. Kini, setiap sudut rumah seolah menjadi saksi bisu dari duka yang tak bertepi. Suara langkah kaki ayahnya yang dulu tegas dan penuh kasih kini hilang entah kemana. Ibu Laila, Bu Lina, yang dulu ceria dan penuh semangat, kini berubah menjadi sosok yang murung dan tertutup. Laila merasakan jarak yang kian melebar di antara mereka. Rumah yang dulu hangat dan penuh kasih sayang kini terasa dingin dan hampa. Di balik dinding itu, ada luka yang tak terlihat, tapi sangat dalam. Laila mencoba menguatkan dirinya, berusaha menahan air mata yang selalu ingin tumpah setiap kali mengingat sosok ayahnya. Dia tahu, sebagai anak sulung, dia harus menjadi kuat untuk ibu dan adik-adiknya. Namun, beban itu terasa begitu berat. Setiap malam, ia bergumul dengan kesedihan dan kekhawatiran yang tak kunjung reda. Terkadang, dia merasakan sesak di dada, seperti ada sesuatu yang menekan dan sulit untuk dihembuskan. Malam itu, saat hujan semakin deras, Laila berjalan perlahan ke jendela ruang tamu. Dia melihat tetangga yang berlalu lalang dengan payung. Suara deras air hujan mengisi kesunyian malam. Angin dingin menyapu masuk melalui celah jendela yang sedikit terbuka, membuat rambut hitam panjangnya berantakan. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam kegelisahan yang membelit hati. Tapi perasaan hampa itu terus mengganggu. Tak lama kemudian, dari kamar sebelah terdengar suara langkah berat dan pintu dibuka perlahan. Bu Lina muncul dengan wajah pucat, matanya sembab, dan langkahnya gontai. Tanpa berkata apa-apa, dia duduk di samping Laila. Keheningan yang menyakitkan mengisi ruangan, hanya terdengar suara hujan yang terus mengguyur. Laila menoleh, mencoba menatap wajah ibunya, tapi hanya menemukan bayangan kesedihan yang sama seperti di hatinya. Ibu Laila akhirnya memecah keheningan dengan suara serak. "Laila, aku merasa sangat kehilangan. Ayahmu bukan hanya suamiku, tapi juga sahabat terbaikku. Setiap hari terasa berat tanpanya." Laila menggenggam tangan ibunya erat-erat. Air matanya menetes tanpa bisa dicegah. "Ibu, aku juga merasa begitu. Tapi kita harus tetap kuat, demi keluarga kita." Mereka duduk bersama, berpelukan dalam keheningan malam yang penuh duka. Rasa kehilangan yang membekas dalam hati mereka menjadi benang merah yang menyatukan meski luka menganga di jiwa. Tapi di balik semua itu, ada juga secercah harapan bahwa suatu hari, mereka akan mampu melewati semua ini, meski jalannya penuh liku dan air mata. Namun, yang Laila tak tahu, dalam keheningan malam itu, sebuah rahasia kecil mulai tumbuh. Rahasia yang akan mengubah segalanya dan menguji kekuatan hati mereka lebih dari yang pernah dibayangkan. Suatu hal yang akan datang tanpa diduga, mengancam pondasi keluarga yang selama ini mereka bangun dengan penuh kasih dan pengorbanan. Hari-hari selepas kehilangan itu terasa seperti berjalan di lorong gelap tanpa ujung bagi Laila. Setiap pagi ia terbangun dengan harapan yang sama. Semoga hari ini berbeda. Semoga semuanya kembali seperti dulu. Namun kenyataannya, semakin lama, semakin terasa ada sesuatu yang mengganjal di dalam rumah yang dulu hangat itu. Derry, suaminya, yang selama ini selalu menjadi sumber kekuatan, berubah. Wajahnya yang dulu penuh perhatian kini sering terlihat muram,
Matanya seolah menyimpan beban yang tak ingin ia bagi. Pagi itu, saat sinar matahari mulai menyelinap lewat tirai jendela, Laila menyiapkan sarapan di dapur dengan langkah yang berat. Dia mengintip ke ruang keluarga, berharap melihat Derry tersenyum sambil membaca koran atau menyesap kopi hangat. Tapi yang ia temukan hanya kursi kosong dan udara dingin yang menusuk. Suara langkah kaki Derry terdengar di luar rumah, tapi tidak seperti biasanya yang penuh semangat. Kini langkahnya berat dan terburu-buru. Ketika Derry masuk, Laila mencoba tersenyum. "Sayang, kamu pulang cepat hari ini." Tapi Derry hanya mengangguk tanpa menatapnya. Matanya kosong, seolah sedang tenggelam dalam pikirannya sendiri. Laila merasakan dadanya sesak. Ia tahu ada sesuatu yang tak beres. Tapi ia takut bertanya. Ketakutan akan jawaban yang mungkin melukai membuatnya memilih diam. Malam harinya, saat mereka duduk di ruang tamu yang remang, Laila memberanikan diri bertanya. "Derry, ada apa? Kamu berbeda sejak beberapa minggu terakhir." Derry menatapnya lama, lalu menarik napas berat. Aku cuma lelah. Laila, banyak hal yang aku pikirkan." Laila mencoba menggenggam tangannya, berharap bisa menguatkan, tapi tangannya dingin dan terlepas perlahan. Di sisi lain, sikap Bulina juga tak kalah berubah. Ia yang biasanya mudah tersenyum kini sering mengunci diri di kamar, menghindari pembicaraan keluarga. Laila melihat ibunya sering termenung, memandang keluar jendela dengan mata yang sayu. Ada keheningan yang menyesakkan setiap kali mereka bertemu. Bulina pun semakin jarang makan bersama keluarga, dan ketika ditanya, jawabannya singkat dan terkesan menghindar. Suatu sore, Laila duduk di halaman belakang rumah, mengusap rambut hitamnya yang mulai kusut. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma hujan yang belum turun. Ia menghela napas panjang, mencoba merangkai keberanian untuk mengungkap kegelisahannya. Hatinya bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi pada keluarga kami? Kenapa semua berubah begitu cepat? Meski hatinya penuh keraguan, Laila tahu satu hal pasti, ia tidak bisa membiarkan keadaan seperti ini berlanjut. Namun, ia juga merasa semakin jauh dari Derry dan ibunya, seolah ada tembok tak terlihat yang memisahkan mereka. Rasa sepi itu menggerogoti, membuatnya bertanya-tanya, apakah ia akan mampu mempertahankan keluarga yang sudah begitu rapuh? Di balik semua perubahan itu, ada sesuatu yang Laila belum tahu. Sesuatu yang disembunyikan rapat-rapat oleh Derry dan Bulina. Rahasia yang perlahan mulai membentuk bayangan gelap di tengah keluarga mereka. Dan malam ini, ketika hujan mulai turun pelan, Laila akan menemukan sebuah kejadian yang mengubah segalanya. Malam itu, rumah Laila terasa lebih sunyi dari biasanya. Lampu-lampu di ruang tamu dimatikan, hanya sisa cahaya remang dari lampu kamar yang menerobos ke lorong. Hujan yang baru reda meninggalkan udara dingin dan aroma tanah basah yang segar. Laila terjaga dari tidurnya, merasa ada sesuatu yang mengganggu di dalam rumah. Ia duduk perlahan di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan napasnya yang tiba-tiba berdebar lebih cepat. Langkah kaki yang pelan terdengar dari arah ruang tamu. Laila merasa jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati, dia berdiri dan berjalan ke pintu kamar. Suara bisik-bisik mulai terdengar samar-samar, membawa campuran antara kecemasan dan ketegangan yang sulit ia abaikan. Perlahan, Laila menyelinap keluar kamar dan mengintip dari balik sudut dinding. Di ruang tamu, Derry dan Bulina duduk berhadapan. Wajah mereka remang diterpa cahaya lampu yang redup. Mereka tidak berbicara dengan nada marah atau memaki. Suara mereka pelan, seolah takut terdengar oleh siapapun. Derry menunduk, matanya merah dan tampak lelah. Bulina menyeka air matanya dengan tangan yang gemetar. "Aku tak tahu harus bagaimana lagi, Derry." Suara Bulina bergetar, penuh kesedihan. Setiap hari terasa seperti beban yang tak tertahankan. Derry menghela napas panjang, suaranya serak saat menjawab. "Aku juga merasa sama, Bu. Aku hanya ingin semua ini cepat berlalu, tapi rasanya semakin berat saja." Laila menahan napas. Hatinya teriris melihat keduanya yang begitu rapuh. Rasa sakit yang selama ini tersembunyi tiba-tiba muncul ke permukaan,
membuatnya semakin bingung dan takut. Kita harus kuat, Derry. Demi Laila dan anak-anak, lanjut Bulina dengan suara yang hampir pecah. Tapi aku takut kita semua akan hancur jika terus begini. Derry mengangguk, jari-jarinya mengepal erat di atas meja kecil. Aku janji akan berusaha, Bu. Tapi tolong, jangan biarkan ini menjadi alasan untuk saling menyalahkan. Laila berdiri terpaku, hatinya campur aduk antara marah dan sedih. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia ingin berlari dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi, tapi mulutnya keluh, dan kakinya terasa berat. Di dalam dada, ada perasaan pilu yang tak bisa dijelaskan. Mereka yang selama ini ia percaya, kini terlihat rapuh dan penuh rahasia. Tiba-tiba Derry menoleh ke arah Laila. Matanya yang sayu seperti mencoba mencari sesuatu yang hilang. Laila segera mundur ke balik tembok, berusaha menyembunyikan dirinya. Namun, dalam detik itu, ia tahu bahwa malam ini bukan hanya sekadar malam biasa. Ada sesuatu yang akan terungkap, sesuatu yang akan mengubah segalanya dalam keluarga mereka. Hujan yang tadi reda kembali turun dengan deras, membasahi jendela dan menambah dingin suasana malam. Laila menggigil, bukan hanya karena hawa, tapi juga karena ketegangan yang semakin membesar dalam hatinya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi antara suami dan ibunya? Dan bagaimana ia akan menghadapi kenyataan yang mungkin paling pahit dalam hidupnya? Keesokan paginya, matahari bersinar malu-malu di balik awan. Laila bangun lebih awal dari biasanya. Kepalanya masih penuh dengan pertanyaan tentang percakapan rahasia antara Derry dan Bulina tadi malam. Ia berusaha bersikap seperti biasa, tapi rasa penasaran terus menggerogoti pikirannya. Saat ia sedang merapikan ruang tamu, matanya menangkap sesuatu yang sedikit menyembul dari bawah meja kecil dekat kursi Bulina. Sebuah amplop coklat lusuh, setengah tersembunyi di antara tumpukan majalah lama. Jantung Laila langsung berdegup kencang. Tangannya gemetar saat ia menarik amplop itu keluar. Tulisan tangan di bagian depan membuatnya tertegun. Untuk Bulina, pribadi. Laila menatap amplop itu lama. Sebagian dirinya ingin segera membukanya, sebagian lagi takut mengetahui isi di dalamnya. Namun, rasa ingin tahu akhirnya mengalahkan rasa takut. Dengan hati-hati, ia membuka amplop itu, memastikan tidak ada yang robek. Di dalamnya, ada beberapa lembar kertas yang sudah agak kusut. Surat itu ditulis dengan tulisan tangan yang ia kenal samar-samar, tapi tidak bisa langsung ia pastikan milik siapa. Laila mulai membaca. Bulina, saya tahu ini mungkin akan membuat ibu marah atau kecewa. Tapi saya tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran ini. Ada hal yang Derry belum berani ceritakan pada Laila. Hal ini sudah berlangsung cukup lama, dan saya rasa dia semakin kesulitan menyimpannya. Saya harap ibu bisa membantunya bicara, sebelum semuanya terlambat. Laila tertegun. Tangannya gemetar semakin hebat. Ia membaca ulang kalimat itu, berharap ia salah paham. Namun, tulisannya jelas. Ada sesuatu yang Derry sembunyikan darinya, dan Bulina mengetahuinya. Suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Panik, Laila segera melipat kembali surat itu dan menyelipkannya ke dalam saku baju. Derry muncul dengan wajah lelah tapi mencoba tersenyum. Pagi, sayang, kamu sudah bangun. Laila memaksakan senyum, berusaha menyembunyikan kegugupannya. Iya, tadi nggak bisa tidur lagi. Derry berjalan menuju meja, mengambil cangkir kopi, lalu duduk tanpa banyak bicara. Laila memerhatikannya diam-diam. Setiap gerakan Derry terasa berbeda kini, seolah setiap kata dan ekspresinya menyimpan beban yang berat. Di dalam saku bajunya, surat itu seperti membakar kulitnya. Laila tahu, sejak saat itu, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Ia harus mencari tahu kebenaran, meski itu berarti membuka luka yang mungkin tak akan pernah sembuh. Namun ia juga sadar, langkah berikutnya harus hati-hati. Jika ia salah bicara, ia bisa kehilangan segalanya. Dan entah kenapa, firasatnya mengatakan bahwa apapun yang disembunyikan Derry,
akan mengubah hidup mereka untuk selamanya. Siang itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Derry keluar sejak pagi dengan alasan ada urusan pekerjaan, sementara Bulina mengurung diri di kamar. Laila duduk di ruang makan, menggenggam cangkir teh yang sudah dingin. Surat di sakunya dari kemarin masih belum ia kembalikan ke tempat semula. Setiap kali ia memikirkannya, rasa cemas dan penasaran bercampur menjadi satu, membuat dadanya terasa sesak. Ia memutuskan untuk mencoba berbicara dengan Bulina. Mungkin kali ini, ia bisa mendapatkan jawaban. Dengan langkah pelan, ia mengetuk pintu kamar ibunya. "Bu, aku boleh masuk?" Suaranya bergetar tanpa ia sadari. Dari dalam, terdengar suara lirih. "Masuk saja, Lai." Bulina duduk di tepi ranjang. Wajahnya pucat, matanya sembab seolah baru menangis. Laila duduk di sampingnya, berusaha tersenyum, walau hatinya penuh guncangan. "Bu, aku cuma mau tanya, akhir-akhir ini kenapa semua terasa berbeda?" Derry berubah. Ibu juga sering menghindar. "Aku khawatir." Bulina menatap Laila lama, seakan mencari keberanian untuk bicara. Namun, tatapan itu diakhiri dengan helaan napas panjang. "Lai, ada hal yang sebenarnya ingin ibu ceritakan. Tapi ibu takut kamu belum siap menerimanya." Jantung Laila berdegup semakin kencang. "Bu, apapun itu, aku harus tahu. Jangan biarkan aku terus bertanya-tanya." Suaranya terdengar memohon. Sebelum Bulina sempat menjawab, suara pintu depan terbuka. Derry masuk. Wajahnya terkejut melihat mereka berdua. "Kalian sedang membicarakan apa?" Nada suaranya terdengar waspada, bahkan sedikit tegang. Laila menatap Derry, mencoba membaca raut wajahnya. Ada kegugupan yang jelas di sana, sesuatu yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. "Derry," Laila berkata pelan namun tegas, "aku cuma mau tahu, apa yang sebenarnya kamu sembunyikan dariku?" Derry terdiam, matanya berganti-ganti menatap Laila dan Bulina. Ruangan terasa semakin sempit, udara semakin berat. Lalu, tiba-tiba Derry berjalan perlahan mendekat, duduk di kursi dekat pintu, dan menatap Laila dalam-dalam. "Lai," suaranya serak, "kalau aku bilang, kebenarannya akan mengubah segalanya, bahkan mungkin membuatmu membenciku. Kamu masih mau mendengarnya?" Laila menelan ludah. Matanya tak lepas dari Derry. "Aku mau tahu. Aku harus tahu." Derry menghela napas panjang, menunduk sejenak, lalu menatapnya lagi, kali ini dengan tatapan yang membuat Laila merinding. Tatapan itu bukan hanya penuh penyesalan, tapi juga rasa takut yang begitu dalam. Namun sebelum ia bicara, ponselnya berdering keras, memecah ketegangan. Derry melihat layar, wajahnya langsung pucat. Tanpa mengatakan sepatah kata pun, ia berdiri, berjalan cepat keluar rumah, dan menghilang di balik pintu. Laila dan Bulina saling berpandangan, sama-sama tahu, telepon itu bukan telepon biasa. Hujan mulai turun lagi ketika Derry bergegas keluar rumah, meninggalkan Laila dan Bulina dalam kebingungan. Suara langkahnya yang terburu-buru di halaman terdengar jelas, lalu hilang bersamaan dengan bunyi mesin mobil yang melaju cepat. Laila berdiri di dekat jendela, mencoba melihat ke arah jalan, tapi pandangannya hanya dipenuhi titik-titik hujan di kaca. "Bu, ibu tahu siapa yang menelepon Derry tadi?" tanyanya tanpa mengalihkan pandangan. Bulina diam sejenak, bibirnya bergetar seperti ingin menjawab, tapi tak ada kata yang keluar. Laila berbalik, menatap ibunya tajam. "Bu, jangan bilang ibu juga terlibat menyembunyikan sesuatu dari aku." "Ibu cuma berusaha melindungimu, Lai," jawab Bulina akhirnya. Suaranya lirih. "Ada hal yang kalau kamu tahu, mungkin akan menghancurkan kamu. Dan ibu nggak mau itu terjadi." Laila merasa dadanya sesak. Tapi kenyataan yang disembunyikan juga bisa menghancurkan. "Bu." Tiba-tiba, suara ketukan pintu yang keras membuat mereka berdua tersentak. Laila berjalan cepat ke pintu dan membukanya. Di depannya berdiri seorang pria asing, basah kuyup oleh hujan.
Wajahnya tegas, matanya tajam, dan ia memegang sebuah map hitam. "Apakah ini rumah Laila?" tanyanya singkat. Laila mengangguk, sedikit ragu. "Iya, siapa Anda?" Pria itu menatapnya lama sebelum menjawab. "Saya teman lama Derry. Kita harus bicara, tapi bukan di sini." Ia melirik ke arah Bulina yang berdiri di belakang Laila, lalu menambahkan dengan nada rendah, "Percayalah, ini penting. Dan Derry tidak ingin kamu tahu, tapi kamu harus tahu sekarang." Laila merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Pandangannya berganti antara pria itu dan ibunya. Bulina terlihat pucat, matanya penuh kecemasan. "Laila, jangan," bisik Bulina. Suaranya nyaris tak terdengar. Namun di lubuk hati, Laila tahu, langkah kecil yang akan ia ambil selanjutnya bisa membawanya pada kebenaran yang selama ini tersembunyi, atau pada bahaya yang belum pernah ia bayangkan. Laila menatap pria itu dengan hati berdebar. Suara hujan di luar seakan meredam segalanya, menyisakan hanya detak jantungnya yang terdengar di telinganya sendiri. "Kalau memang penting, katakan saja di sini," ucap Laila, mencoba terdengar tegas meski suaranya sedikit bergetar. Pria itu menatap Bulina sejenak sebelum kembali menatap Laila. "Tidak. Kalau aku bicara di sini, aku tidak yakin kamu akan sempat mendengarkan semuanya." Nada suaranya tegas, penuh keyakinan. "Siapa kamu sebenarnya?" Laila mendesak. Pria itu menarik napas panjang, lalu menjawab, "Namaku Arman. Aku dulu sahabat dekat Derry. Tapi kami berpisah karena sesuatu yang tidak pernah dia ceritakan padamu." Ucapan itu membuat Laila makin penasaran sekaligus gelisah. Ia menoleh ke Bulina, berharap mendapatkan reaksi, tapi ibunya justru menunduk dalam-dalam, seakan ingin menghilang. "Kalau memang kamu sahabatnya, kenapa datang tiba-tiba begini?" Laila bertanya lagi. Arman membuka map hitam yang dibawanya. Di dalamnya, ada beberapa foto, dokumen, dan potongan koran lama. Ia menarik satu foto dan menyerahkannya pada Laila. Foto itu buram, diambil dari kejauhan, menampilkan Derry sedang berbicara dengan seorang wanita di sebuah tempat parkir yang gelap. "Foto ini diambil 5 tahun lalu," kata Arman pelan. "Wanita itu bukan orang asing bagimu." Laila menatap foto itu lebih lama, mencoba mengenali sosok perempuan tersebut. Saat ia mulai menyadari siapa yang ada di foto itu, napasnya tercekat. Pandangannya beralih pada Bulina yang masih menunduk. "Bu," suara Laila nyaris berbisik. Ini kan." Namun sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, Bulina berdiri cepat. "Lai, jangan dengarkan dia. Arman bukan orang yang bisa dipercaya." Arman menatap Bulina dengan sorot mata tajam. "Kamu masih berusaha menutupinya? Bahkan setelah semua ini?" Hujan semakin deras, dan Laila merasa kepalanya berputar. Foto di tangannya bergetar karena ia tak mampu mengendalikan emosinya. Ia belum tahu persis kebenarannya, tapi satu hal pasti, malam ini ia sudah melangkah terlalu jauh untuk mundur. Arman menatap Laila serius. "Kalau kamu mau tahu semuanya, temui aku di tempat ini malam ini." Ia menyelipkan secari kertas kecil ke tangan Laila, lalu berbalik meninggalkan rumah tanpa menunggu jawaban. Laila berdiri terpaku. Kertas itu terasa berat di tangannya. Di belakangnya, Bulina berkata dengan suara yang terdengar seperti ancaman sekaligus permohonan. "Kalau kamu pergi, kamu mungkin gak akan pernah bisa kembali seperti dulu lagi." Malam itu, Laila berdiri di depan gudang tua dekat jembatan. Hujan membasahi tanah dan membuat udara terasa dingin menusuk. Ia menggenggam secari kertas dari Arman dengan erat. Pesan yang membawanya ke tempat ini. Begitu masuk, ia melihat Arman sudah menunggu dengan map hitam di tangannya. "Kamu datang," ujarnya singkat. "Aku mau jawaban." Laila menatapnya penuh tekad. Arman mengeluarkan beberapa foto dan dokumen. 5 tahun lalu. Derry. Belum sempat ia melanjutkan, pintu berderit keras. Derry berdiri di sana, wajahnya tegang. "Aku sudah bilang, Arman,
Jangan campur urusan ini. Laila memandang keduanya. Cukup. Aku mau tahu semuanya. Malam ini. Keheningan sesaat, lalu suara langkah cepat terdengar dari luar. Pintu kembali terbuka, dan Bulina masuk dengan napas terengah. Wajahnya pucat, tapi matanya penuh keteguhan. Berhenti. Biar aku yang bicara. Laila menatap ibunya. Bingung. Bulina menelan ludah. Foto yang kamu lihat itu, memang aku, Lai, dan Derry. Tapi bukan seperti yang kamu pikir. Derry menunduk, lalu berkata pelan, ibumu menolongku di masa paling gelap hidupku. Aku terlibat hutang besar pada orang-orang berbahaya. Kalau bukan karena beliau, aku mungkin sudah hilang entah kemana. Waktu itu, semua yang ada di foto hanyalah aku meminta bantuan terakhir dari ibumu, bukan hal buruk yang kamu bayangkan. Air mata Bulina mulai jatuh. Aku sengaja merahasiakan ini supaya kamu tidak khawatir. Aku hanya ingin kamu bahagia, Lai. Laila memandang ketiganya. Hatinya berdegup kencang. Perlahan, ia mendekat dan memeluk ibunya. Bu, kenapa nggak cerita dari awal? Aku lebih memilih tahu yang pahit daripada hidup dengan curiga. Derry melangkah maju. Aku janji, Lai, nggak akan ada lagi rahasia di antara kita. Arman tersenyum tipis. Sepertinya tugasku selesai. Kalian akhirnya bicara. Ia pun pergi meninggalkan mereka, membiarkan hujan menjadi latar penutup semua kesalahpahaman. Di luar gudang, hujan mulai reda. Laila, Derry, dan Bulina berjalan pulang bersama. Langkah mereka ringan. Di tengah semua luka dan rahasia yang terbuka, mereka tahu satu hal. Keluarga bukan tentang masa lalu yang sempurna, tapi tentang keberanian untuk saling memaafkan dan memulai lagi. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Laila merasa hatinya benar-benar tenang.